Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, seluruh mahasiswa sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, hari ini merupakan pertemuan ke-13 pada mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang peran orang tua dan masyarakat dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi yang berperan itu bukan hanya orang tua saja, melainkan masyarakat juga punya andil, masyarakat punya peran dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak usia dini. Baik, sebelum saya lanjut untuk memaparkan materi pada pertemuan ke-13 ini, nah terlebih dahulu mengulas kembali pertemuan ke-12 yang lalu bahwa resumnya adalah kelekatan emosional antara orang tua dan guru dengan anak merupakan dasar yang kuat untuk menanamkan moral dan keagamaan. Integrasi nilai-nilai Islam di sekolah dan di rumah harus berpusat pada pengembangan potensi fitrah anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Penanaman nilai ini berimplikasi pada pembentukan dasar spiritual dan akhlak mulia yang kuat yang membantu anak menghadapi pengaruh negatif di masa depan. Nah, itu hasil resum dari pertemuan kita yang ke-12. Kemudian pertemuan kita hari ini, apa capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu membandingkan dan menilai peran orang tua dan masyarakat dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Baik, kita awali pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ada beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pembelajaran, sekaligus untuk khususnya pertemuan kita hari ini. Ada ini tulisan saya pribadi dengan Bu Sofni, kemudian ada tulisan yang lain. Nanti silakan diakses. Referensinya tentu saja boleh diakses dari apakah buku atau jurnal, proceeding, dan yang lainnya. Silakan saja. Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mengawali untuk materi peran orang tua dan masyarakat dalam pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini, peran orang tua itu sangat krusial. Ya, kita sama tahu bahwa orang tua itu adalah orang yang diamanahkan, manusia yang diamanahkan oleh Tuhan menjadi orang tua yang punya apa ya, punya peran untuk mengasuh anak, untuk mendidik anak, sehingga memang orang tua ini perannya sangat krusial, terutama dalam hal penanaman dan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa keluarga adalah pendidik pertama dan utama, sehingga perannya sangat krusial. Bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menjadikan anak keturunannya punya dasar agama yang baik, punya kepribadian yang baik. Nah, itu peran dari orang tua, sangat krusial. Kemudian berikutnya peran masyarakat sebagai lingkungan sosial, belajar pendukung dalam menanamkan nilai agama dan moral anak usia dini yang diperoleh dari interaksi sehari-hari. Jadi ketika anak itu, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ketika anak sudah mendapatkan penanaman nilai agama dan moral melalui orang tua, keluarga, guru, di dalam lingkungan sekolah, masyarakat ini punya peran sebagai lingkungan sosial yang mendukung anak dalam proses berinteraksi sehari-hari. Jadi ketika lingkungan
ketika masyarakat di mana anak itu tinggal mendukung sepenuhnya proses perkembangan agama dan moral anak, maka anak tersebut perkembangannya akan bagus. Tapi ketika masyarakat, lingkungan sekitar tidak memberikan dukungan yang positif, tidak memberikan pendampingan, tidak memberikan pengawalan terhadap proses perkembangan agama dan moral, khususnya pada anak usia dini, maka perkembangan moral dan agama anak juga akan berkembang secara lambat. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, anak belajar, tumbuh, dan berkembang di keluarga dan masyarakat. Kedua pihak ini memang berperan penting dalam membentuk karakter Islami anak sejak usia dini. Peran utama orang tua seperti yang tadi saya sampaikan di sebelum-sebelumnya ya, di materi-materi sebelumnya, peran utamanya memberikan teladan secara langsung. Jadi ya mengajarkan sholat secara langsung, mengajarkan untuk membaca Al-Quran secara langsung, mengaji secara langsung. Kemudian membiasakan perilaku baik, mengajarkan untuk jujur, membiasakan untuk santun, membiasakan untuk ramah. Nah, hal-hal seperti ini orang tua sangat berperan. Kemudian menciptakan suasana rumah yang religius, menciptakan suasana rumah yang harmoni, menciptakan suasana rumah yang damai, penuh ketenangan. Nah, ini peran utama dari orang tua. Nah, kira-kira perannya apa lagi? Nah, nanti boleh diisi ya. Perannya apa lagi sih peran utama dari orang tua itu terkait dengan perkembangan nilai agama dan moral? Nah, kemudian mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ini peran utama masyarakat, bentuk lingkungan masyarakat yang kondusif, membantu internalisasi. Jadi menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran, dan ketaatan ibadah sejak dini. Kemudian mengingatkan anak untuk mengaji jika memang sudah tiba jamnya mengaji. Mengingatkan anak untuk mengucapkan terima kasih jika anak membeli sesuatu misalkan di warung gitu ya. Atau mengingatkan anak, ini udah mau waktunya maghrib, segera pulang ke rumah untuk bergegas, bersiap, bergegas, bisa ke masjid. Nah, yang seperti itu adalah peran utama dari masyarakat. Tentu peran-peran yang lain banyak, silahkan diisi ya. Nah, oke. Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Orang tua itu memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak usia dini. Semuanya sepakat dengan statement ini. Orang tua itu memberikan teladan yang baik bagi perilaku anak. Karena anak yang masih kecil pada umumnya, anak itu akan meniru perilaku orang tuanya. Biasanya apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, itu juga yang akan terekam dalam memori anak dan itu juga yang akan dilakukan oleh anak. Makanya anak ini peniru yang unggul, peniru ulung, gitu ya. Dan biasanya yang ditiru itu nggak jauh-jauh orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu, ketika orang tuanya mencerminkan nilai-nilai yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, maka insya Allah anak juga akan menerapkan hal yang sama. Nah, masyarakat itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan pendidikan karakter. Fungsinya fungsi pengawasan sebenarnya. Jadi bagaimana masyarakat itu mengawasi anak-anak generasi kita lah ya, supaya melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma seperti itu. Kemudian mahasiswa dan mahasiswa sekalian, orang tua dan masyarakat itu seyogianya ya bekerja sama. Inilah namanya unsur kolaborasi. Ada kolaborasi yang dibangun antara orang tua dan masyarakat, bekerja sama menanamkan, membentuk, menguatkan, dan mengembangkan akhlak atau karakter dasar seorang anak yang telah dibentuk di dalam keluarga. Jadi, keteladanan orang tua itu adalah faktor yang utama bagaimana karakter positif anak dikembangkan serta dikuatkan oleh masyarakat. Nah, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sebagai kesimpulan dalam pertemuan ini, orang tua itu punya peran yang krusial.
dalam mengenalkan, menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini. Kemudian nilai-nilai agama dan moral tersebut dibawa anak ke masyarakat, kemudian berkembang dan menguat hasil dari interaksi anak dengan masyarakat. Masyarakat itu juga berperan penting dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Kemudian, kerjasama orang tua dan masyarakat dalam perkembangan nilai moral dan agama tentu saja itu akan membentuk kepribadian dan karakter anak yang berakhlakul karimah. Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, bahwa memang setiap dari kita itu punya peran. Nah, peran dari kita tentu saja yang menentukan bagaimana anak generasi kita ke depannya. Jadi apapun kita hari ini, berprofesi sebagai apapun kita hari ini. Barangkali ada yang berprofesi sebagai guru, ataupun barangkali ada yang jadi orang tua di sini ya, yang punya anak. Coba bayangkan ketika anak generasi kita ke depan, akhlaknya tidak baik, kemudian moralnya tidak bagus, maka betapa sedihnya kita sebagai orang tua yang, mohon maaf, mungkin saja kita bisa dikatakan sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anak keturunan kita. Sehingga penting sekali, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, kita harus berupaya maksimal untuk mengawal perkembangan anak keturunan kita, terutama perkembangan nilai agama dan moral. Kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai masyarakat, kita yang tinggal di sebuah di suatu lingkungan, kita punya peran-peran yang sangat krusial. Jangan pernah mengabaikan peran sekecil apapun peran kita hari ini ketika yang kita lakukan adalah hal yang positif, maka akan melahirkan generasi-generasi yang akan datang yang juga positif. Baik, oleh sebab itu, mari sama-sama kita berupaya maksimal untuk mengawal perkembangan nilai agama dan moral anak sejak usia dini. Mudah-mudahan kalau kita jadi salah satu orang yang berperan dalam proses pengembangan nilai agama dan moral anak generasi keturunan kita, mudah-mudahan itu juga lah yang nantinya jadi wasilah untuk kita, sehingga semakin bertambah amal ibadah kita menjadi amal jariah untuk kita, dan harapannya Allah ridho kepada seluruh aktivitas kita. Baik, nah, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ini adalah latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Kira-kira pertama nih, apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat ikut berperan serta dalam perkembangan nilai agama dan moral? Nah, apa ini faktor pendukung dan penghambatnya? Yang kedua, kira-kira apa solusi yang dapat ditawarkan untuk menguatkan peran masyarakat dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini? Nah, kita ini kan mahasiswa, teman-teman semua kan mahasiswa. Mahasiswa itu adalah agent of change, adalah agen perubahan. Apa kira-kira solusi yang ditawarkan? Jadi kadang-kadang ada orang yang asik komen aja, asik komentar aja, tapi tidak mampu memberikan saran, tidak mampu memberikan masukan. Boleh mengkritik, tapi kita harus memberikan masukan yang baik. Itu baru akademisi. Itu ya. Kemudian ada latihan ketiga nih. Kira-kira bagaimana realita kerja sama orang tua dan masyarakat sekarang? Nah, nggak usah jauh-jauh, lihat saja di lingkungan sekitarnya masing-masing. Kira-kira berdasarkan realita yang ada, koordinasi, kolaborasi yang dibangun antara orang tua dan masyarakat itu udah bagus atau belum sih dalam hal perkembangan nilai agama dan moral anak usia ini? Kalau belum, apa solusi yang kita tawarkan? Kemudian berikutnya, latihan berikutnya, kira-kira konsep yang ideal untuk kerjasama orang tua dan masyarakat itu seperti apa? Karena kan setiap dari kita tentu punya konsep ideal ya. Ya, ideal atau tidak ideal itu kan ya kita lah yang menentukannya. Kira-kira konsepnya seperti apa? Supaya memang kerjasama orang tua dan masyarakat itu terus secara intens terbangun dalam hal perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Baik, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan.
Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat terus, makin semangat dan makin kuat motivasinya untuk segera menyelesaikan perkuliahannya dan mudah-mudahan nantinya akan menyandang gelar sarjana pendidikan Islam Anak Usyadi ini yang memang bermanfaat dan punya peran besar dalam menstimulasi perkembangan anak usia dini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya.